menjelaskan pengertian, rumus, bahkan contoh soal dari materi inverse matrix. Baik, inverse matrix A atau dilemakan dengan A-1 itu disebut dengan inverse matrix A. Merupakan matriks yang memenuhi sifat A dikali inverse matrix A sama dengan inverse matrix A dikali A sama dengan I, atau disebut dengan I itu matriks identitas. Nah, rumus inverse matrix A ini adalah inverse matrix A sama dengan 1 per mutlak A dikali adjoint A. Dengan mutlak A adalah determinan matriks A dan adjoint A adalah adjoint matriks A. Adjoint matriks jika mutlak A atau determinan A itu bernilai sama dengan 0, maka 1 per mutlak A atau determinan A tidak terdefinisi, sehingga matriks tersebut tidak memiliki inverse atau disebut dengan matriks sinular. Lalu, sama dengan halnya dengan determinan inverse matriks, hanya dimiliki oleh matriks persegi. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal inverse matrix yang berordo 2x2. Yaitu tentukan inverse matrix di mana ada matriks A berelemen -3, 4, 2, dan -7. Gimana kita ingat kembali rumus dari matriks A, yaitu inverse matrix A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Terlebih dahulu kita mencari determinan A, di mana determinan A itu berumus diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Jadi -3 dikali dengan -7 itu sama dengan 21. Lalu dia dikurang dengan diagonal sekunder, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 21 dikurang 8 itu sama dengan 13. Selanjutnya kita mencari adjoint A. Untuk mencari adjoint A pada matriks ordo 2x2 itu elemen baris pertama dan baris kedua kolom kedua itu ditukar posisi. Lalu elemen baris kedua dan kolom pertama dikali dengan negatif. Maka -7, -4, -2, dan -3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari determinan A dan nilai adjoint. Langsung kita substitusikan saja. Inverse matrix A sama dengan 1 per nilai determinan A, yaitu 13, dikali nilai adjoint A, yaitu -7, -4, dan -2, lalu -3. Karena ini merupakan perkalian skalar, maka 1 per 13 kita kalikan ke setiap elemen. Maka inverse matriks A-nya itu 1 per 13 dikali -7, jadi -7 per 13. 1 per 13 dikali -4 itu -4 per 13. Maka selanjutnya begitu juga kepada elemen -2 dan -3. Nah, ini adalah hasil dari inverse matriks A. Lanjut kita ke pembahasan inverse matriks ordo 3x3, di mana terdapat matriks A berelemen -2, 4, -5, 1, 3, -7, 0, 4, -8. Nah, untuk mencari inverse dari matriks ini kita menggunakan rumus inverse matriks 1 per determinan A dikali adjoint A. Terlebih dahulu mencari nilai dari determinan A ini, di mana untuk mencari determinan A ini kita menulis ulang matriks dan elemen-elemen dari matriks A. -2, 4, -5, 1, 3, -7, 0, 4, -8. Lalu kita tulis lagi kolom pertama dan kolom kedua, itu -2, 1, 0, dan kolom kedua 4, 3, 4. Lalu pada ordo matriks 3x3 ini, untuk mencari determinan A itu diagonal utama kita kurangkan dengan diagonal sekunder. Nah,
Ini kan ordo 3 kali 3, jadi dia memiliki diagonal utama 3, yaitu yang ini 1, 2, 3, lalu diagonal sekunder 1, 2, 3. Jadi min 2 dikali 3 dikali min 8 itu 48, ditambah 4 dikali min 7 dikali 0 itu 0, lalu min 5 dikali 1 dikali 4 itu min 20. Lalu kita kurangkan dengan diagonal sekunder. 4 dikali 1 dikali min 8 itu min 32. Ditambah dengan min 2 dikali min 7 dikali 4 itu 56. Ditambah min 5 dikali 3 dikali 0 itu 0. Nah, kita jumlahkan 48 ditambah 0 dikurang 28 itu 28, kurang min 32 ditambah 58 ditambah 0 itu 24. Nah, 28 dikurang 24 itu sama dengan 4. Jadi ini merupakan nilai dari determinan. Lalu yang kedua, kita mencari adjoint A-nya. Di mana untuk pada ordo 3 kali 3 ini, untuk mencari nilai adjoint A itu merupakan kofaktor A transverse. Mana kita cari dulu kofaktor dari A. Lalu kita transferkan, tapi kita cari dulu kofaktor dari A. Kofaktor A sama dengan di mana kofaktor A ini terdiri dari determinan matriks minor dari A. Jadi karena ini matriksnya 3 kali 3, berarti kita membuat determinannya sebanyak 3 kali 3. Lalu kita beri tanda min, di mana ini positif jadi ini min, positif ini min, positif ini min, positif ini min. Nah, sudah kita bikin determinannya, lalu kita cari kofaktor A, di mana untuk mencari kofaktor A pada baris pertama, ini kan baris pertama. Nah, ini kolom pertama. Jadi matriks kolom pertama dengan baris pertama itu kita tutup. Kolom pertama, baris pertama kita tutup, jadi kita dapat 3 min 7, 4 min 8. Begitu juga pada kolom kedua, kita tutup kolom kedua dan dia terdapat di baris pertama, jadi 1 min 7, 0 min 8. Nah, ini juga terdapat di kolom ketiga baris pertama, kita tutup kolom ketiga baris pertama itu jadi 1, 3, 0, 4. Nah, ini di baris kedua kolom pertama. Ini baris kedua kolom pertama. Berarti itu ada 4 min 5, 4 min 8. Nah, ini terdapat di kolom kedua baris kedua. Jadi kita tutup ini kolom kedua baris kedua. Jadi tersisa min 2, min 5, 0, min 8. Nah, ini terdapat di baris kedua kolom ketiga. Jadi baris kedua kolom ketiga. Jadi min 2, 4, 0, 4. Nah, ini di baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama. Jadi 4 min 5, 3 min 7. Lalu ini baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga
kolom kedua. Jadi min 2, min 5, 1, min 7. Nah, lalu ini baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom ketiga. Jadi min 2, 4, 1, 3. Min 2, 4, 1, 3. Lalu, nah ini sudah kita dapat nih faktor dari A. Lalu kita kalikan diagonal utamanya dengan diagonal sekundernya. Jadi kita lanjut di sini saja. Kofaktor A. Nah, tadi kan kita kalikan diagonal utama, lalu kita kalikan diagonal sekunder, lalu kita kurangkan. Jadi diagonal utamanya 3 dikali min 8 itu min 24 dikurang diagonal sekundernya 4 dikali min 7 itu min 28. Lalu pada kolom kedua nol dikali min 7. Yang pertama itu kita kalikan dulu diagonal utamanya. 1 dikali min 8, min 8 dikurang 0 dikali min 7, 0. Lalu 1 dikali 4, 4 dikurang 0 dikali 3 itu 0. 4 dikali min 8 itu min 32 dikurang diagonal sekundernya 4 dikali min 5 min 20. Lalu min 2 dikali min 8 itu 16. 0 dikali min 5 0. Min 2 dikali 4 min 8 dikurang 0 dikali 4 0. Lalu 4 dikali min 7 min 28. 3 dikali min 5 yaitu min 15. Min 2 dikali min 7 itu 14 dikurang 1 dikali min 5 min 5. Lalu min 2 dikali 3 itu min 6. 4 itu 4. Lalu kita kurangkan. Min 4 dikurang min 28 itu 4. Min 8 dikurang 0 itu 8. 4 dikurang 0 itu 4. Min 32 dikurang min 20 itu 12. 16 dikurang 0 itu 16. Min 8 dikurang 0 itu 8. Min 28 dikurang min 15 itu min 13. 14 dikurang min 5 itu min 19. Min 6 dikurang 4 itu min 10. Lalu kita udah dapat nilai kofaktor A-nya nih. Jadi kita tinggal mencari kofaktor A, kita transpose, di mana baris kita jadikan kolom. Nah, jadi kofaktor dari A itu ditransverse, baris jadi kolom. Jadi 4, 8, 4, 12, 16, 8, min 13, min 19, min 10. Nah, jadi kofaktor dari A transverse-nya kita udah dapat. Langsung kita substitusikan saja. Kita tulis inverse matrix sama dengan 1 per nilai determinan A-nya kita sudah dapat, yaitu 4.
kita kalikan dengan join A itu sama dengan kofaktor A transverse kita tadi. Dikali, kita tulis 4, 12, min 13, 8, 16, negatif 13, 4, 8, negatif 10. Nah, karena ini merupakan perkalian sekunder, jadi inverse matriks A sama dengan min 1/4 dikali 4 itu 1, 1/4 dikali 12 itu 3, 1/4 dikali min 13 itu min 13/4, 1/4 dikali 8 itu 2, 1/4 dikali 16 itu 4, 1/4 dikali negatif min 19 itu min 19/4, 1/4 dikali 4 itu 1, 1/4 dikali 8 itu 2, 1/4 dikali negatif 10 itu min 5/2. Jadi ini merupakan nilai inverse dari matriks A tersebut. Baik, di sini saya Ciculan dari ingin menjelaskan metode matriks elementer. Nah, sebuah matriks elementer n kali n yang dapat diubah menjadi matriks identitas n kali n dengan satu kali operasi baris elementer. Nah, suatu matriks n kali n disebut matriks elementer jika matriks tersebut diperoleh dari matriks identitas n kali n dengan menggunakan operasi baris elementer tunggal. Baik, di sini ada beberapa contoh matriks elementer dengan operasi yang menghasilkannya. Nah, pada yang pertama itu ada matriks 2 kali 2. Nah, di sini itu ada pada baris pertama itu 1 sama 0, baris kedua 0 sama minus 3. Nah, ini diperoleh dari matriks identitas yang berordo 2 kali 2 yang awalnya 1, 0, 0, 1. Nah, pada baris kedua itu diubah menjadi minus 3 dikali baris kedua, maka dapat menghasilkan 1, 0, 0, minus 3 pada matriks identitas 2 kali 2. Nah, lanjut ke yang kedua, itu ada matriks identitas 4 kali 4. Nah, kita dapat lihat di sini ini diperoleh dari baris kedua ditukar dengan baris keempat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada matriks 3 kali 3. Nah, pada matriks 3 kali 3 yang ketiga ini ada baris pertamanya 1, 0, 3. Nah, ini diperoleh dari baris pertama ditambah 3 kali baris ketiga pada matriks identitas 3 kali 3. Nah, yang terakhir itu ada matriks identitas 3 kali 3. Tetapi di sini pada baris pertama itu 1, 0, 0, baris keduanya 0, 1, 0, baris ketiganya 0, 0, 1. Nah, ini didapat dari 1 kali baris pertama pada matriks identitas berordo 3 kali 3. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika E adalah matriks elementer yang diperoleh dengan cara melakukan operasi baris tertentu terhadap matriks identitas M dan A adalah matriks ukuran M kali N, maka hasil kali E kali A adalah matriks yang dihasilkan jika operasi yang sama dilakukan terhadap A. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh cara penyelesaian matriks elementer. Berikut adalah contohnya. Baik, di sana ada contoh, yaitu perhatikan matriks A 1, 0, 2, 3, 2, minus 1, 3, 6, 1, 4, 4, 0, dan matriks elementer E 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0. Nah, di sini saya ulangi menuliskan matriks E yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0.
Nah, matriks E ini diperoleh dari matriks identitas, yaitu isinya 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, dari matriks identitas berorder 3 kali 3 ini, nah ini baris ketiga ditambah 3 dikali baris pertama, maka itu dapat menghasilkan matriks E yang di awal tadi, yaitu 1 0 0 0 1 0 dan 3 1 0. Nah, lanjut di sini maka matriks E dikali A itu sama dengan matriks A, tetapi operasi baris yang ketiga itu sama dengan menggunakan operasi pada matriks identitas 3 kali 3 tadi, yaitu B3 ditambah 3B1. Nah, kita operasikan pada matriks A itu sama dengan matriks E dikali matriks A. Nah, lalu kita tuliskan ulang di sini. Kita mau membuktikan apakah itu sama atau berbeda. Jadi kita kali matriks E dikali matriks A, itu kita tuliskan ulang. Matriks E-nya itu 1 0 0 0 1 0 3 0 1. Matriks A yaitu 1 2 1 0 minus 1 4 2 3 4 dan 3 6 0. Nah, kita kalikan seperti biasa pada perkalian matriks sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, kita kalikan itu 1 kali 1 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 1 dan seterusnya. Nah, dapat kita hasilkan itu 1, 2, 4, 0, minus 1, 4, terus 2, 3, 10, terus 3, 6, 9. Nah, kita dapat matriks E dikali matriks A itu hasilnya ini ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi ke matriks A yang di atas. Nah, pada matriks A itu kita lihat E dikali A itu sama dengan A, tapi menggunakan operasi sama dengan matriks E, yaitu B3 ditambah 3B1. Nah, kita buktikan matriks A-nya kan tadi 1, 2, 1, 0, minus 1, 4, 2, 3, 4, 3, 6, 0. Nah, kita menggunakan operasi yang sama dengan matriks E yang tadi ya, yaitu B3 baris ketiga ditambah 3 kali baris pertama. Nah, langsung aja kita kalikan. Jadi matriks A-nya baris pertama dan baris kedua itu nggak ada yang berubah. Jadi kita fokus ke baris ketiga. Nah, itu 1 dikali 3 kali 1 ditambah 3 kali 1 hasilnya 4. Lalu itu hasilnya 10 baru 9. Nah, kita lihat nih A sama EA itu matriksnya sama. Jadi ini terbukti ya. Teorema 10. Jika matriks elementer E dihasilkan dengan melakukan sebuah operasi baris tertentu pada identitas M, dan jika A adalah matriks M kali N, maka hasil kali matriks elementer E
A adalah matriks yang dihasilkan bila operasi baris yang sama ini dilakukan pada A. Langsung kita ke contoh soalnya. Misalkan A sama dengan matriks 1, 0, 2, 1. Kita tahu dia berubah menjadi matriks identitas dengan cara OBE-nya, yaitu OBE-nya sama dengan min 2 baris pertama ditambah baris kedua. Baris kedua untuk mengubah baris keduanya. Nah, maka matriks elementernya adalah seperti ini. Maka matriks elementer E-nya adalah 1, 0, min 2, 1. Kita lihat operasi perkalian matriksnya. E, A, kita kalikan E sama A ini, jadi EA sama dengan 1, 0, min 2, 1. Lanjut, matriks A-nya yaitu 1, 2, 0, 1. Nah, lanjut kita kalikan E sama A-nya dengan 1 kali 1 baris pertama 1 kali 1 ditambah 0, 2, ditambah lagi baris keduanya min 2 ditambah 1 tambah itu dikali 2. Lanjut 1, 0 tambah 0 tambah 0 dikali 1. Lanjut lagi bawahnya min 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 1. Kita lanjut jumlahkan 1 kali 1, 1. 0 kali 2, ditambah 0 kali 2, 2. Min 2 dikali 1, min 2 ditambah 1 kali 2, 2. Lanjut 1 kali 0, 0 ditambah 0 kali 1, 0. Lanjut bawahnya min 2 kali 0, 0 ditambah 1 kali 1, 1. Lanjut kita hasilkan 1 di maaf teman, ini salah. 0 kali 2 yaitu 0. Maaf. Lanjut kita tambahkan semuanya. 1 ditambah 0, 1. 0 ditambah 0, 0. Min 2 ditambah 2, 0. 0 ditambah 1, 1. Jika kita lakukan operasi matriks seperti ini, ya, dengan langkah deskriptif seperti ini, yang bisa kalian lihat,
di sini. Paling kita mendapatkan sebuah matriks identitas seperti tujuan kita tadi. Inilah hasilnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan inverse matriks ordo 3 dikali 3. Jadi, soalnya tentukan inverse dari matriks B dengan elemen baris pertama adalah 5, 7, 3, 0, min 1, 0, 2, 4, 1. Untuk menentukan nilai B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjoint B. Nah, jadi langkah pertama kita tentui dulu determinan B. Kita tuliskan terlebih dahulu matriks B dengan elemen-elemennya adalah 5, 7, 3, 0, min 1, 0, 2, 4, 1. Kemudian belakang matriks ini kita tambahkan dua buah kolom matriks pertama. Di sini adalah 5, 0, 2, dan 7, min 1, 4. Kemudian determinan B sama dengan kita kalikan matriks diagonal dari baris pertama dengan kolom pertama. 5 dikali min 1 dikali 1 sama dengan min 5. 7 dikali 0 dikali 2 sama dengan 0 plus 0. 3 dikali 0 dikali 4 sama dengan 0 plus 0. Nah, lalu kalau sudah kita kurangkan, nah kita kalikan dengan kebalikannya dari baris pertama dengan kolom ketiga. 3 dikali min 1 dikali 2 sama dengan min 6. 5 dikali 0 dikali 4 sama dengan 0 plus 0. Kemudian 7 dikali 0 dikali 1 sama dengan plus 0. Min 5 ditambah 6 sama dengan 1. Jadi sehingga determinan B sama dengan 1. Setelah kita menentukan determinan lalu kita tentukan adjoint B. Langkah pertama kita buatkan kolom matriks. Lalu di sini ada min 1, 0, 4, 1. Lalu ada 7, 3, 4, 1. 7, 3, min 1, 0. 0, 0, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 0, 0. 0, min 1, 2, 4. 5, 7, 2, 4. Dan 5, 7, 0, min 1. Nah, setelah kita mendapatkan adjoint B, lalu kita kalikan min 1 dikali 1 dikurang 0 dikali 4 sama dengan min 1. 7 dikali 1 dikurang 3 dikali 4 sama dengan 5. 7 dikali 0 dikurang 3 dikali min 1 sama dengan 3. Lalu 0 dikali 1 dikurang 0 dikali 2 sama dengan 0. 5 dikali 1 dikurang 3 dikali 2 sama dengan min 1. 5 dikurang 0, 5 dikali 0 dikurang 3 sama dengan dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 4 dikurang min 1 dikali 2 sama dengan 2. 5 dikali 4 dikurang 7 dikali 2 sama dengan min 6. Lalu 5 dikali min 1 dikurang 7 dikali 0 sama dengan min 5. Lalu bagaimana cara menentukan inverse matriks B-nya? Tinggal kita hitung. Jadi A inverse sama dengan 1, determinan B itu sama dengan 1, dikali determinan B-nya tadi itu negatif 1, 5, 3, 0, negatif 1, 0, 2, negatif 6, negatif 5. Nah, jadi hasilnya karena di sini dikalikan, jadi inversenya sama. Jadi inversenya min 1, 5, 3, 0, min 1, 0, 2, min 6, dan 5. Karena di sini dikalikan 1. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang teorema 12. Teorema 12 ini menyatakan jika A adalah matriks n kali n, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen, yakni semua benar atau semua salah. Pernyataan yang pertama itu A dapat dibalik, AX sama dengan 0 hanya mempunyai pemecahan trivial, dan yang terakhir A ekuivalen terhadap baris IN. Teorema 12 ini bersangkutan dengan adjoint matrix, yakni jika A invertible maka ada rumus A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A adjoint A. Jadi kalau determinan A tidak sama dengan 0 maka A pangkat min 1 ada. Tetapi jika determinan A sama dengan 0 maka A pangkat min 1 tidak ada, dan pernyataan A, B, C semuanya itu salah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan
memberikan contoh tentang teorema 12. Nah, di sini kita mempunyai matriks A itu dengan baris pertama 2, 3, baris kedua 1, 4. Nah, untuk yang pertama itu kita cek determinan dari matriks A ini. Rumus untuk ngecek determinan itu adalah AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Maka determinan A 2 dikali 4 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, 5 ini berarti tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita cek dengan adjoin. Adjoin A diperoleh dengan menukar elemen diagonal utama. Berarti adjoin dari A ini adalah 4 min 3 min 1 2. Nah, rumus adjoin itu A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A. Adjoin A sama dengan itu 1, determinan A tadi didapat itu adalah 5, jadi 1 per 5. Lalu kita masukkan adjoin A ini, jadi 4 min 3 min 1 2 sama dengan 4 per 5 min 3 per 5 min 1 per 5 2 per 5. Jadi inverse A itu ada, jadi A terbukti benar. Selanjutnya itu kita cek persamaan AX sama dengan 0. Misalkan X sama dengan X1, X2. Maka A sama dengan, kita masukkan matriks A tadi, 2 3, 1, 4. Lalu kita masukkan nilai X ini. X1, X2. Berarti hasilnya 2X1 ditambah 3X2 X1 ditambah 4X2 sama dengan 0, 0. Sistem persamaannya yaitu 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Selanjutnya X1 ditambah 4X2 sama dengan 0. Ini persamaan 2. Dari persamaan 2 tadi, itu X1 sama dengan min 4X2. Lalu kita substitusi ke persamaan 1. Maka 2 min 4X2
ditambah 3x2 hasilnya min 8x2 ditambah 3x2. Hasil dari min 8x2 ditambah 3x2 adalah min 5x2 sama dengan 0. Jadi x2 sama dengan 0, x1 nya min 4 dikali 0 sama dengan 0. Nah, jadi solusi trivial x1 sama dengan x2 sama dengan 0 dan pernyataan yang B ini juga benar. Selanjutnya, kita cek ekivalen baris dengan I2. Kita masih menggunakan matriks A tadi dengan baris pertama 2, 3, baris kedua 1, 4. Jadi A I2 sama dengan 2, 3, 1, 4, 1, 0, 0, 1. Selanjutnya kita ganti baris 1 menjadi kita mengganti baris 1 dan kedua. Menjadi 1, 4, 2, 3, 0, 1, 1, 0. Selanjutnya, baris kedua itu dikurang 2 dikali baris 1. Hasilnya 1, 4, 0, min 5, 0, 1, 1, min 2. Angka selanjutnya dikalikan min 1/5 dengan baris 2. Hasilnya menjadi 1, 4, 0, 1, 0, 1, min 1/5, 2/5. Selanjutnya baris ke-1 dikurang 4 dikali baris kedua. Hasilnya 1, 0, 0, 1. 4/5 min 3/5 min 1/5 2/5. Bagian kiri sekarang adalah I2. Jadi kita berhasil mengubah A menjadi I2 dengan operasi elementer A, ekivalen baris dengan I2. Selain itu, bagian kanan augmentasinya adalah A pangkat min 1 sama dengan 4/5 min 3/5 min 1/5 2/5. Baik teman-teman, dari contoh tadi dengan matriks A baris pertama 2, 3, baris kedua 1, 4, maka kita mendapatkan syarat-syarat dari teorema 12, yaitu invertible karena determinan A tidak sama dengan 0 dan AX sama dengan 0 hanya mempunyai solusi trivial dan ekivalen baris dengan identitas I2. Baiklah teman-teman, itulah materi tentang teorema 12.
Nah, jadi di sini yang terakhir kita akan mencari sistem persamaan linear dengan menggunakan augmented untuk mendapatkan inverse-nya. Nah, jadi di sini ada sistem persamaan linear X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6, 2X ditambah Y sama dengan 4, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8. Nah, langsung saja yang pertama kita buat itu matriks A, di mana X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1, 2X yaitu 2, Y 1, karena tidak ada variabel Z maka 0, X 1, 2Y 2, Z 1. Di sini koefisiennya kita ubah menjadi matriks B 6, 4, 8. Langkah pertama kita buat augmented awal di mana matriks A berbatasan dengan identitas. Di sini langsung saja kita tulis matriks A-nya 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1. Berbatasan dengan matriks identitas karena A-nya ini 3 kali 3, maka identitasnya 3 kali 3 juga. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini kita ingin mengubah matriks A menjadi matriks identitas dengan cara operasi elementer baris. Di sini langsung saja kita ubah baris kedua dikurang 2 dikali baris pertama, lalu baris ketiga dikurang baris pertama. Maka di sini yang berubah hanya baris kedua dan baris ketiga. Jadi baris pertamanya langsung saja kita tulis 1, 1, 1, 1, 0, 0. Nah, 2 dikali 1, 2, 2 dikurang 2, 0. 2 dikali 1, 2, 1 dikurang 2, min 1. 2 dikali 1, 2, 0 dikurang 2, min 2. 2 dikali 1, 2, 0 dikurang 2, min 2. 2 dikali 0, 0, 1 dikurang 0, 1. 2 dikali 0, 0, 0 ditambah 0, 0. Ini baris keduanya sudah berubah, lalu kita ingin mengubah baris ketiganya dengan baris ketiga dikurang baris pertama. 1 dikurang 1, 0. 2 dikurang 1, 1. 1 dikurang 1, 0. 0 dikurang 1, min 1. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0, 1. Nah, ini sudah terlihat bahwa baris kedua dan baris ketiganya telah berubah. Lalu di sini kita ingin membuat min 1 menjadi positif. Caranya dengan min baris kedua. Baris pertamanya tetap. Nol, negatif ketemu negatif positif, negatif ketemu negatif positif, negatif ketemu negatif positif, negatif ketemu positif negatif, baris ketiganya juga tetap. Nah, lalu di sini kita akan mengubah baris pertama, ingin menghilangkan 1 ini menjadi 0, maka baris pertama dikurang baris kedua. Lalu kita akan juga mengubah 1 ini menjadi 0, maka baris ketiga dikurang baris kedua. Kita lanjutkan di
sini. Maka baris pertama dikurang baris kedua, 1 dikurang 0, 1, 1 dikurang 1, 0, 1 dikurang 2, min 1, 1 dikurang 2, min 1, 0 dikurang min 1, hasilnya positif 1, 0 dikurang 0, 0. Baris kedua tidak berubah, langsung saja kita tulis 0, 1, 2, 2, min 1, 0. Nah, baris ketiganya yaitu 0 dikurang 0, 0, 1 dikurang 1, 0, 0 dikurang 2, min 2, min 1 dikurang 2, min 3, 0 dikurang 1, positif 1, 1 dikurang 0, 1. Di sini sudah berubah, maka kita ingin mengubah baris ketiganya ini untuk menghilangkan min 2 menjadi 1 utama dengan cara baris ketiga dikali dengan min 1 per 2. Dan kita ingin mengubah juga agar mendapatkan 1 utama, maka ini langsung saja kita tulis baris pertama tidak berubah. Baris kedua juga tidak berubah. Nah, baris ketiganya itu 0, 0, 1. Nah, ini sudah berubah. 3 per 2 min 1 per 2 min 1 per 2. Kita akan mengubah baris pertama untuk menghilangkan min 1 ini menjadi 0. Maka baris pertama ditambah baris ketiga. Yaitu hasilnya 1, 0, 0, 1 per 2, 1 per 2, min 1 per 2. Baris keduanya tetap dan baris ketiganya juga tetap, maka kita tulis ulang. Nah, lalu di sini kita akan mengubah baris kedua untuk menghilangkan 2 ini. Maka baris kedua dikurang dengan 2 dikali baris ketiga. Di sini baris pertama tidak berubah. Baris keduanya menjadi 0, 1, 0, min 1, 0, 1. Baris ketiganya juga tidak berubah. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa matriks A-nya sudah berubah menjadi identitas, maka A inverse-nya Nah, lalu kita lihat bahwa solusi di sini kita menggunakan pena biru ya biar terlihat jelas. Ada X sama dengan A inverse dikali dengan B.
A inverse-nya kita tulis 1/2 min 1/2 min 1 0 1 3/2 min 1/2 min 1/2 dikali dengan matriks B. B-nya tadi 4, ada 6, 4, 8, maka 6, 4, 8. Nah, di sini langsung saja kita kalikan, maka hasilnya 3, 2, min 4, 0, min 6, 8, 9, min 2, min 4. 3 ditambah 2, 5, 5 dikurang 4, 1, 0 dikurang 6, min 6, min 6 ditambah 8, 2, 9 dikurang 2, 7, 7 dikurang 2, 7 dikurang 4, 3. Nah, di sini kita dapatkan bahwa X sama dengan 1. Kita tulis di sini X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3.